Baik lagi di praktikum kimia fisika. Hari ini kita akan melakukan percobaan yang terakhir dengan judul sistem koloid. Oke, di sini ada beberapa bahan-bahan yang nanti kita akan gunakan. Yang pertama ada aquades, gula, tarutan FeCl3, tarutan NaCl 1 molar, 0,2 molar, K2CrO4, BaCl2, aluminium klorida atau AlCl3, sulfur, dan minyak. Dan berikut ini adalah alatnya. Yang pertama ada gelas kimia 250 ml, rak tabung serta tabung reaksinya. Terus ada spatula, batang pengaduk, ada pipet, terus ada lempang alu, gelas ukur. Ini ada kaki 3 sama spiritus. Kali ini kita yang pertama itu akan membuat pembuatan sol dengan cara dispersi. Nah, di sini bahannya itu menggunakan sulfur dan gula secukupnya. Yang pertama, campurkan 1 bagian gula dan 1 bagian belerang ke dalam lempang gula. Yang kedua, sulfur atau belerang. Sama-sama 1 sendok. Kemudian digerus sampai halus. Tambahkan lagi 1 bagian gula ke dalam lempang. Gerus sampai halus. Setelah sudah halus seperti ini adalah campuran yang kedua. Kita akan buat campuran yang ketiga dengan menambahkan 1 bagian gula, diaduk hingga halus, digerus hingga halus. Ini adalah campuran yang ketiga. Kemudian kita akan membuat campuran yang keempat dengan menambahkan 1 bagian gula, digerus hingga halus. Kemudian ini adalah campuran yang keempat. Taruh ke dalam beker gelas. Kemudian tambahkan air sebanyak 50 ml. Dan diaduk campuran tersebut sampai terjadi endapan. Perhatikan apakah campuran tersebut terjadi endapan. Kita lihat. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu pembuatan sol dengan cara kondensasi. Yang pertama, pembuatan sol FeOH 3 kali dengan memasukkan aquades sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam beker glass. Selanjutnya dididihkan di atas lampu spiritus sampai mendidih. Setelah air mendidih, campurkan FeCl3 1 tetes ke dalam beker glass. Tiga tetes. 1, 2, 3.
Kemudian diaduk sampai larutan menjadi merah coklat. Kemudian masih dengan percobaan yang kedua, yaitu pembuatan emulsi. Yang pertama, masukkan 1 ml minyak tanah ke dalam tabung reaksi. Kemudian ukur 5 ml aquades ke dalam gelas ukur. Dah. Dah. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi sambil dihitung sampai. Kemudian campurkan air ke dalam tabung reaksi yang tadi. Kemudian diguncangkan dengan keras. Setelah itu taruh ke dalam rak. Kemudian hitung waktunya sampai ada pemisahan kedua zat tersebut. Didapatkan waktu selama 21 detik pemisahan kedua zat antara minyak dan air. Kemudian setelah itu masih dengan campuran yang sama, masukkan 15 tetes larutan sabun ke dalam tabung reaksi. 1, 2, 3, 7. Niki aja deh. Udah itu udah banyak. Kemudian guncangkan tabung reaksi dengan keras, lalu taruh ke dalam rak tabung. Hitung waktunya sampai ketiga zat tersebut terpisah. Didapat kamu dikirain kamu nggak ngomong. Turunin dikit. Oke. Saya ngiranya Oke. Ibu nunggu saya. Sorry. Oke, ngomong ya. Ya, Oke, Bu. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam aja. Cepet soalnya kalori meter doang. Efek Tindal deh. Oke. Efek Tindal paling gampang. Measure. Pakai gelas kimia doang ya? Iya. Ini enggak kan? Mana satunya? Ini nggak kebentuk, Bu. Enggak ada ya? Nggak usah pakai gelas kimia kali, Bu. Langsung pakai itu aja. Oke, apa? Lalu Di lagunya. Tunggu, itu dimintanya berapa sih? Isi sebuah dan terangi. Oh, ya nggak usah. Dengan cahaya lampu senter, amati berkas yang sama. Oke. Amati sol Fe dan perbedaan apakah yang dilihat. Oke. Kamu udah screenshot lu? udah, Bu. Coba lihat soal yang kemarin bentuknya gimana yang kamu bikin? Ada gambarnya nggak? Ada. Nanti ada. Warna oranye kayak gini? Warnanya gitu, tapi ada merah-merahnya, Bu. Endakan kan? Warnanya. Oh, lagi foto, Bu. Oke. Ini, soalnya udah sampai nyampe sini. Hmm. Dari foto buat ini. Ini kali nih, tapi nggak kelihatan. Enggak, iya. Hmm. Enggak. Iya. Ya, oke. Nanti ibu bantu di sini.
Oh, di satu tempat aja kali dua. Ada wadah yang kecil tuh nggak ya? Plastik kecil. Apa ke situ? Mana? Kegedean. Kegedean kayaknya. Ada wadah kecil, apa? Plastik kecil kali nggak? Maksudnya nggak kecil itu. Nggak apa-apa situ. Soalnya kayaknya di ember juga ada deh. Nggak apa-apa. Ini seharusnya ada merah-merah gitu, Bu. Iya. Jadi nggak apa-apa deh, kayak gitu aja. Seadanya pakai. Basah. Uri. Punya Niki masih. Yuk. Oh iya. Berarti ini nih yang gini. Yang di center. Yang di center ini sama ini. Nggak usah ini ya berarti ya. Tunggu apa tadi gimana? Kan K2C4-nya. Yang di center kan. Kemudian amati yang sama FeOH3. FeOH3 kali. Oh, cuma ini doang ya berarti ya. Oke. Dikira ini dicampur. Enggak kan? Oke. Niki yang mau ibu yang foto atau Kamu ini saya foto. Niki yang merah ini. Nah. Kemana aja dah? Panas ini. Mau diterangin. Sekalian Tempat gelap ya? Iya, di tempat gelap. Videoin dulu kali. Matiin aja. Ya boleh. Mati. Nanti Mana filmnya? Udah belum. Nanti dikasih tahu kalau udah. Videoin dulu deh. Ngomongnya gimana? Nah, ini kamu ngomong dulu ini. Oh iya. Apa yang mau dilakuin? Lupa. Lalu kan dimatiin dulu Kak. Anak-anaknya kaget. Ini apa? Kok gelap gelap? Kok tiba-tiba di sini Jadi harus dalam keadaan gelap gitu ya. Iya, ya Bu. Sip. Percobaan yang kedua kita akan melakukan Nah, ini Iya, ntar dulu lagi merangkai kapan? Selanjutnya yang kedua sifat-sifat koloid. Yang pertama itu ada candle. Nah, candle ini kita akan masukkan K2CR4 5% ke dalam abu. Nggak usah masukin langsung aja. Ini K2CR4. Kemudian ini FeOH3. Kemudian diterangi Larutan itu dengan cahaya lampu senter dalam keadaan gelap. Ya. Nah, baru nanti dimatiin lampunya. Tegak lurus, jangan lupa nih. Tegak lurus. Lampu senternya tegak lurus. Yuk. Sip. Oke. 1 2 3. Selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Yang pertama kita akan melihat efek tindal. Di sini udah ada 2 larutan. Yang ini K2CrO4, yang ini FeOH3. Nah, kedua larutan ini kita sinari menggunakan lampu senter di tempat gelap. Jangan lupa tegak lurus ya menyenterinya. Nari dengan lampu senter. Ini untuk yang Ini untuk K2CrO4 5%. Oke. Kemudian yang kedua yaitu masih dengan sifat-sifat koloid. Yang kedua tentang kestabilan koloid, yaitu pengaruh elektrolit terhadap kestabilan koloid. Yang pertama, masukkan 5 ml sol FeOH 3 kali ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan ke tabung reaksi. Setelah itu tambahkan 5 ml larutan NaCl 1 molar ke
ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan ke tabung reaksi yang tadi. Goncangkan tabung reaksi tersebut. Kemudian catat waktunya yang diperlukan agar terjadi koagulasi. Gak ada soalnya. Oke. Didapatkan hasilnya 1 menit 12 detik terjadi koagulasi antara FeOH 3 kali dengan NaCl 1 molar. 3. Masih dengan percobaan yang sama. Yang pertama, masukkan 5 ml FeOH 3 kali ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan ke tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan NaCl 0,2 molar ke dalam gelas ukur sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan ke tabung reaksi yang tadi. Masih dengan cara yang sama, guncangkan tabung reaksinya. Kemudian dihitung waktu sampai terjadi koagulasi. Didapatkan hasilnya yaitu 20 detik. Selanjutnya dengan cara yang sama, masukkan FeOH 3 kali ke dalam tabung reaksi ke dalam gelas ukur sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan ke tabung reaksi. Kemudian ukur BaCl 0,2 molar ke dalam gelas ukur sebanyak 5 ml. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang tadi. Kemudian guncangkan tabungnya. Setelah itu catat waktunya sampai terbentuk koagulasi. Apa tadi, Bu? Bisa dilihat di sini terbentuknya koagulasi dengan adanya buih. Didapat waktunya selama 1 menit. Masih dengan cara yang sama, yaitu masukkan FeOH 3 kali ke dalam gelas ukur sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ukur AlCl3 0,2 molar sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan ke tabung reaksi yang tadi. Setelah itu diguncangkan tabung reaksinya. Lalu catat waktu sampai terjadi koagulasi. 3. Terjadi koagulasi dilihat dari halusnya. Didapat selama 18 detik.
Di dalam modul ini ada pertanyaan tentang sistem koloid, nanti kalian bahas di pembahasan. Sekian praktikum kimia fisika tentang sistem koloid. Sampai jumpa di